Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini yang kita awali pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan dan melanjutkan kembali aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini tertulis di kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 4, demikian dikatakan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mendengarkan di berbagai media-media, apalagi media-media elektronik, di rekaman-rekaman, di video-video atau di YouTube, di TikTok, di Instagram, kita banyak mendengarkan ada banyak orang yang selalu menghina, mencaci, atau merendahkan Kristus Tuhan kita, atau merendahkan ajaran kekristenan. Juga kita orang-orang Kristen sering dihujat, sering dihina, sering direndahkan. Dan mereka menghina apa yang kita percaya. Misalnya ada tokoh agama yang menghina salib Yesus, ada tokoh agama yang menghina tentang kelahiran Tuhan Yesus, ada yang menghina tentang makanan atau minuman yang dimakan oleh orang-orang percaya, atau cara kita berdoa, cara kita beribadah, dan lain-lain. Dan tidak hanya tokoh-tokoh agama, tapi juga kalangan manusia biasa atau umat biasa juga sering merendahkan atau memperlakukan kita orang Kristen ini secara tidak sama dengan orang-orang lain. Mereka
menomorduakan atau sering mendiskreditkan kita, keyakinan dan kepercayaan kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana respon kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita diajak untuk tidak terus bertindak secara reaktif, ya, tidak bertindak untuk membalaskan mereka dengan kejahatan yang baru, tetapi kita lebih cenderung bertindak untuk mendoakan, memaafkan, untuk tidak membalaskan kejahatan mereka dengan kejahatan-kejahatan yang baru dari sisi kita. Kita malah kita diajak untuk mengampuni mereka, bahkan mendoakan mereka supaya Tuhan boleh membolak-balikkan hati dan pikiran mereka, karena mereka terkadang tidak tahu apa yang mereka lakukan, bahkan apa yang mereka perkatakan. Saudara-saudari, kalau kita melihat nats kita di hari ini juga, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk para penghujat orang-orang percaya. Mereka ingin melemahkan iman kekristenan jemaat di Korintus dengan memfitnah Kristus yang tersalib itu sebagai Kristus yang lemah. Bahwa Kristus itu lemah ketika dia tidak membalaskan kejahatan orang-orang yang telah melukai, menghina, bahkan menyalibkan dia. Orang-orang di Korintus merendahkan kematian Kristus yang dipuja orang-orang percaya sebagai kematian orang yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Demikian juga mereka menghina bagaimana komunitas Kristiani di Korintus, termasuk hamba-hamba Tuhan dan orang-orang murid-murid lainnya yang tidak bisa melakukan tindakan membalaskan kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada komunitas mereka, yang mengganggu mereka, yang menganiaya mereka, yang mengancam kehidupan mereka. Mereka merendahkan orang-orang Kristen, mereka merendahkan Tuhan, mereka merendahkan para rasul-rasul. Nah, di dalam keadaan yang seperti itulah Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan orang-orang percaya di Korintus bahwa kalau mereka mengatakan Tuhan itu lemah ketika dia tersalib, sesungguhnya Tuhan memang nampak lemah, tapi kelemahannya itu adalah kekuatannya, bukan dia tidak bisa mampu membalaskan, tapi dia memang tidak mau membalaskan. Dan misinya adalah menyelesaikan penderitaan itu sampai dia harus mati tersalib demi menyelamatkan manusia. Di dalam ketaatannya menjalani penderitaan salib itulah sebenarnya kekuatan Tuhan. Dia menahan dirinya dan menahan semua derita yang dikenakan ke dalam dirinya, sehingga dia bisa menyelesaikan misi penyelamatan yang diembankan kepadanya untuk menyelamatkan manusia dengan sukses dan dengan sempurna. Dan nyatanya Tuhan itu hidup, dia mengalahkan kematian, mengalahkan godaan-godaan yang ingin menggagalkan misi keselamatan yang Tuhan bawa ke tengah-tengah umat manusia. Demikian juga ketika rasul-rasul dianggap lemah, orang-orang percaya dianggap lemah karena tidak bisa membalaskan segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika tidak membalaskan itu, sesungguhnya yang nampak dan nyata bukanlah kelemahan, tapi kekuatan ajaran Kristus di dalam setiap hati orang-orang percaya. Orang-orang percaya mampu menerima penghinaan, menghina hujatan, menghina tindakan yang ingin menggagalkan firman Tuhan bekerja di dalam dirinya. Tetapi ketika orang percaya, ketika rasul tidak melawan, mereka siap menderita karena Kristus. Disitulah sesungguhnya kekuatan kita sebagai orang-orang percaya, kekuatan para rasul, kekuatan orang-orang yang menjadi pengikut Yesus di Korintus. Jadi Paulus sebenarnya mau meyakinkan mereka supaya mereka di dalam kelemahan yang dianggap oleh orang-orang dunia sekitar mereka sebagai kelemahan, sesungguhnya itulah kekuatan sejati dari orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya mampu memberikan keteladanan untuk tidak terpancing emosinya, untuk tidak terpancing membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan juga mau mengajak kita di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari.
pada saat ini. Orang Kristen boleh dihina, orang Kristen boleh direndahkan, orang Kristen boleh dicaci maki. Di sepanjang waktu, di sepanjang sejarah, tidak pernah berhenti orang-orang yang akan menghina pengajaran Kristus. Tidak pernah berhenti orang-orang yang akan merendahkan kekristenan, orang yang akan mencoba menggagalkan orang Kristen menghidupi pengajaran Kristus, memancing kemarahan, memancing emosi orang-orang Kristen. Tetapi ketika orang-orang Kristen mampu tetap sabar, mampu tetap dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, sesungguhnya disitulah kekuatan kita yang akan merubah dunia, yang akan menjadi magnet, menarik perhatian orang untuk tertarik kepada ajaran Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara untuk terus menjadi setia, menjadi pengikut-pengikut Yesus, meneladani Yesus yang lemah lembut, yang tetap sabar, yang menderita karena demi menyelamatkan orang lain. Dia menahan dirinya dari emosional atau terpancingnya emosinya. Dia menerima segala pelecehan, menerima segala penghinaan, karena dengan demikianlah dia mampu mengalahkan orang-orang yang menghina, yang merendahkan, bahkan menghujat dia. Kita pun mari tetap meneladani Yesus. Kita tetap sabar di dalam kelemahan yang menurut dunia adalah lemah, tapi disitulah orang-orang Kristen kuat, dan itulah kekuatan kita yang akan merubah komunitas di sekitar kita. Ketika kita tetap sabar, ketika kita tetap bisa mengampuni dan tidak terpancing untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mari bekerja dengan meneladani sikap dan karakter Kristus yang menurut dunia lemah, tapi itulah kekuatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan itu, memberikan kehidupan juga kepada kita yang percaya kepadanya. Dengan hidup inilah kita akan menghidupkan juga orang lain dengan membawa mereka menjadi pengikut-pengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk meneladani Engkau, menunjukkan kelemah lembutan-Mu, menunjukkan kesediaan-Mu, menerima segala hujatan, hinaan, dan pelecehan. Tapi di dalam semua tindakan itu, Engkau kuat dan sabar menahannya, sehingga orang-orang yang menghina akhirnya melihat kekuatan-Mu, dan mereka mengakui Engkau adalah Tuhan. Demikian juga kami dalam kehidupan kami, ketika kami meneladani Engkau, kami sedang mengadakan perubahan di dalam dunia ini, di dalam setiap orang yang merendahkan dan menghina Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.